Halo, perkenalkan nama saya Stefania Lupan dengan NPM 33230062. Di sini saya akan menjelaskan kembali tugas dasar-dasar pendidikan sains di mana memiliki 7 pertanyaan. Pertanyaan pertama, perkembangan sains di dunia dapat diuraikan dalam beberapa tahap, yaitu 1. Pra-ilmiah, observasi dan pengalaman. Awalnya manusia mengamati fenomena alam dan memperoleh pengalaman tanpa menggunakan metode ilmiah formal. Percobaan awal, beberapa eksperimen dilakukan tanpa landasan teori yang jelas. Tahap yang kedua adalah ilmiah klasik. Revitalisasi metode ilmiah abad ke-16 dan ke-17 menyaksikan revitalisasi metode ilmiah dan ilmuwan seperti Galileo dan Johannes Kepler. Metode ilmiah formal, penggunaan metode ilmiah formal dengan observasi, pengukuran, dan eksperimen. Munculnya hukum alam seperti hukum Kepler dan hukum gerak Newton muncul. Tahap yang ketiga adalah revolusi ilmiah. Abad pencerahan, abad ke-18 menyaksikan kemajuan besar dalam pengetahuan dan pemikiran ilmiah. Teori evolusi, abad ke-19 melibatkan pengembangan teori evolusi oleh Charles Darwin yang mengubah pandangan tentang asal-usul spesies. Tahap yang keempat adalah abad ke-20. Teori relativitas dan kuantum, Albert Einstein mengembangkan teori relativitas, sementara mekanika kuantum memperkenalkan pandangan baru pada tingkat partikel subatom. Genetika modern, penemuan DNA oleh Watson dan Crick serta perkembang genetika modern. Tahap yang kelima adalah era kontemporer, revolusi teknologi, perkembangan teknologi komputer dan informasi mengubah cara penelitian dilakukan. Interdisiplin ilmiah, penelitian semakin interdisipliner, menggabungkan ilmu pengetahuan alam, sosial, dan teknologi. Tahap yang keenam adalah tantangan global. Perubahan iklim, fokus pada masalah global seperti perubahan iklim dan keberlanjutan. Biomedis dan teknologi, pencapaian besar dalam biomedis, kecerdasan buatan, dan teknologi baru. Pertanyaan yang kedua adalah perkembangan sains terus berlanjut dengan kolaborasi global, memungkinkan penemuan dan inovasi lebih lanjut untuk mengatasi tentang masa depan. Metode yang pertama, metode pembelajaran dalam sains. Yang pertama, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis penemuan, pembelajaran berbasis masalah, simulasi dan model, pembelajaran berbasis keterampilan praktis, pembelajaran melalui permainan edukatif, laboratorium virtual, mind mapping dalam pembelajaran sains, pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, penjelasan singkatnya. Pembelajaran kooperatif, siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama, mengembangkan keterampilan sosial dan kolaboratif. Pembelajaran berbasis proyek, siswa terlibat dalam proyek nyata, menerapkan pengetahuan sains dalam konteks praktis. Yang ketiga, pembelajaran berbasis penemuan, siswa menemukan konsep sains melalui eksplorasi mandiri, meningkatkan rasa ingin tahu. Yang keempat, pembelajaran berbasis masalah, siswa memecahkan masalah nyata dengan menerapkan konsep sains. Yang kelima, pembelajaran berbasis simulasi dan model, penggunaan model atau simulasi untuk memahami fenomena sains yang sulit diobservasi langsung.
Yang ketujuh, pembelajaran berbasis keterampilan praktis. Siswa belajar melakukan kegiatan praktis seperti eksperimen dan demonstrasi. Yang kedelapan, pembelajaran melalui permainan edukatif, menggunakan permainan untuk memperkuat konsep sains secara menyenangkan. Yang kesembilan, laboratorium virtual, eksperimen yang dilakukan secara virtual melalui perangkat lunak atau simulasi. Kesepuluh, mind mapping dalam pembelajaran sains, penggunaan peta konsep untuk mengorganisir dan menyajikan informasi sains. Pertanyaan ketiga, bagaimana skor PISA dan TIMSS siswa Indonesia selama 18 tahun terakhir? Apa yang bisa disimpulkan dari skor PISA dan TIMSS siswa Indonesia selama 18 tahun terakhir? Jawab, skor PISA dan TIMSS memberikan gambaran tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Performa rendah dalam kedua evaluasi tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan Indonesia, termasuk kurangnya aksesibilitas, perbedaan kualitas pendidikan antar wilayah, dan kurangnya sumber daya. Skor yang rendah dapat mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk memfokuskan upaya pada perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas guru, dan peningkatan infrastruktur pendidikan guna meningkatkan standar pendidikan di seluruh. Pertanyaan keempat, bagaimana pengaruh skor PISA dan tema terhadap sistem pendidikan di Indonesia? Skor PISA atau Program for International Student Assessment dan partisipasi dalam TIMSS dapat memberikan wawasan tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Skor PISA mencerminkan kemampuan siswa dalam literasi, matematika, dan sains secara global, sementara TIMSS dapat memengaruhi pengajaran jarak jauh. Peningkatan skor PISA mungkin menunjukkan perbaikan dalam kurikulum dan metode pengajaran. Sementara itu, TIMSS dapat memfasilitasi pembelajaran daring, membantu siswa mengakses materi pendidikan, terutama selama situasi pandemi. Pertanyaan kelima, apa saja kelebihan Merdeka Belajar? Kurikulum Merdeka memiliki beberapa kelebihan, antara lain yang pertama, mendorong siswa untuk menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, dan mandiri dalam belajar. Yang kedua, mengembangkan kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi, serta kompetensi abad 21 seperti kolaborasi, komunikasi, kritis, dan kreatif. Apa saja kelemahan dari kurikulum Merdeka? Kekurangan kurikulum Merdeka Belajar yang pertama, mengurangi standarisasi pendidikan. Yang kedua, memerlukan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan peran aktif dalam guru mengembangkan pembelajaran. Yang keempat, memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Yang berikut, mengapa kurikulum penting untuk berubah? Perubahan kurikulum yang tepat dapat menggali potensi peserta didik agar kedepannya menjadi bakal agar mampu menghadapi perubahan transformasi budaya serta globalisasi. Perubahan kurikulum pun diharapkan dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner dan mampu bertumbuh pada kaki sendiri. Jelaskan 26 episode yang ada pada kurikulum Merdeka. Episode 1, 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama, mengganti ujian nasional menjadi asesmen nasional. Yang kedua, menghapus ujian sekolah berstandar nasional. Yang ketiga, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, menyesuaikan kuota jalur prestasi penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Episode kedua, Kampus Merdeka. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam pembukaan program studi baru. Yang kedua, penyederhanaan akreditasi
perguruan tinggi. Yang ketiga, kemudahan untuk menjadi PTN BH. Yang keempat, hak belajar 3 semester di luar program studi. Episode ketiga, perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang pertama, transfer dan BOS langsung ke rekening sekolah. Yang kedua, keleluasan bagi sekolah dalam menggunakan dana BOS. Yang ketiga, beasiswa program vokasi dan program prestasi. Yang keempat, beasiswa kebudayaan. Episode yang keempat, episode keempat, program organisasi penggerak. Memberdayakan organisasi kemasyarakatan untuk bergotong royong meningkatkan kualitas kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan agar tercipta transformasi ekosistem pembelajaran yang berorientasi pada murid. Episode kelima, program guru penggerak. Program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin di masa depan yang mewujudkan SDM unggul Indonesia. Episode ke-6, transformasi dan pemerintah untuk pendidikan tinggi. Yang pertama, insentif berdasarkan capaian IQ atau untuk PTN. Yang kedua, meeting fund untuk kerjasama dengan mitra atau untuk PTN dan PTS. Yang ketiga, kompetitif fund program kompetisi kampus merdeka atau untuk PTN dan PTS. Episode ke-7, program sekolah penggerak. Mengembangkan sekolah-sekolah katalis yang diawali dengan pemberdayaan kepala sekolah dan guru menjadi SDM unggul melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan intervensi yang holistik dalam hal pembelajaran, perencanaan, digitalisasi sampai pendampingan selama 3 tahun ajaran bagi sekolah negeri maupun swasta. Episode ke-8, SMK Pusat Keunggulan. Menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau berwirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi dengan dunia kerja dan menjadi rujukan bagi SMK lainnya melalui 1. Keterlibatan industri dalam proses pembelajaran. 2. Pelatih guru-guru kejuruan yang sesuai standar industri. 3. Pelatih manajerial dan kepemimpinan kepala sekolah. 4. Fasilitas pembelajaran berbasis industri. 5. Terlibatnya perguruan tinggi sebagai pendamping SMK agar terwujud link and match yang semakin optimal. Episode ke-9, KIP Kuliah Merdeka. 1. Memberikan kemerdekaan bagi murid dan keluarga miskin dan rentan agar dapat berkuliah pada program studi unggulan di perguruan tinggi terbaik. 2. Menaikkan alokasi biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi. 3. Meningkatkan bantuan biaya hidup untuk mendorong mobilitas sosial. Episode ke-10, perluasan program beasiswa lembaga pengelolaan dana pendidikan atau LPDP. Pertama, beasiswa kampus merdeka. Kedua, beasiswa bagi dosen, guru, dan tenaga kependidikan. 3. Beasiswa program vokal dan program prestasi. Episode ke-11, kampus merdeka vokasi. 1. Dana kompetitif kampus vokal. 2. Dana pendanaan kampus vokasi. Yang berikut adalah episode ke-12, sekolah aman berbelanja bersama SIPLA. 1. Tata kelola keuangan didokumentasikan secara elektronik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. 2. Efisiensi anggaran dengan tingkat harga keseluruhan cenderung lebih rendah dan opsi penyediaan yang lebih banyak atau beragam. Episode ke-13, Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesia. Untuk pertama kalinya Indonesia, Kemendikbudristek menghadirkan platform media ekspresi pustaka serta untuk pertama kalinya di Indonesia,
Kemdikbud menghadirkan platform media ekspresi pustaka serta promosi budaya yang terintegrasi dan dapat diakses melalui 1. Laman Indonesia TV, 2. Siaran televisi jaringan IndiHome saluran 200 atau CD dan HD, 3. Media sosial Indonesia. Episode ke-14, Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Yang pertama, pemenuhan hal pendidikan setiap WNI. Yang kedua, penanggulangan kekerasan seksual dengan pendekatan institusional dan berkelanjutan. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual. Yang keempat, pengetahuan kolaborasi antara Kemdikbudristek dan perguruan tinggi. Episode ke-15, kurikulum dan platform Merdeka Mengajar. 1. Struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan fokus pada materi yang esensial sehingga guru lebih leluasa mengajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 2. Memberikan leluasan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Episode ke-16, percepatan dan peningkatan pendanaan PAUD dan pendidikan kesetaraan. Yang pertama, penyaluran langsung ke rekening satuan pendidikan. Yang kedua, fleksibilitas penggunaan bantuan. Yang ketiga, nilai satuan biaya yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Yang keempat, digitalisasi perencanaan dan pelaporan dana BOS melalui aplikasi Tunggal Arkas. Episode ke-17, revitalisasi bahasa daerah. Yang pertama, menjaga kelangsungan hidup bahasa dan daerah sastra daerah. Yang kedua, menciptakan ruang kreativitas dan kemerdekaan bagi para penutur bahasa dan daerah untuk mempertahankannya bahasanya. Yang ketiga, menemukan fungsi dan ranah baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah. Episode ke-18, Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesia. Yang pertama, revitalisasi kegiatan ekspresi budaya. Yang kedua, pemajuan kebudayaan secara menyeluruh stabil dan berkelanjutan. Episode ke-19, Rapor Pendidikan Indonesia. 1. Platform yang berisi hasil asesmen nasional dengan analisis lintas sektor untuk satuan pendidikan. 2. Data pendidikan yang terintegrasi atau untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan mengidentifikasi capaian dan akar masalah, melakukan refleksi, serta merancang langkah-langkah pembenahannya yang efektif dan berbasis data. Episode 20, Praktis Mengajar. 1. Praktis mengajar bersama dosen. 2. Honor praktis didanai oleh Kemdikbudristek. 3. Alokasi anggaran. Episode 21, Dana Abadi Perguruan Tinggi. 1. Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp 7 triliun yang bunganya akan disalurkan kepada perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH. 2. Dana abadi ditargetkan untuk PTNBH sebagai badan hukum yang dapat mengelola aset finansial secara independen. 3. Setiap PTNBH diharapkan memiliki dana abadi masing-masing dan menggalang dana tambahan dari tahun ke tahun dan harus memperbesar sumber pendapatannya di luar bantuan pemerintah dan uang kuliah tunggal. Yang keempat, dana abadi perguruan tinggi dapat digunakan secara fleksibel dari PTNBH. Episode ke-22, Transformasi Seleksi Perguruan Tinggi di Negeri. Bertujuan untuk mendorong dan mengesahkan akal dan karakter swadaya yang lebih holistik dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua mahasiswa agar kompeten dalam seleksi perguruan tinggi negeri untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Episode kedua, buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Menyediakan kriteria buku bacaan bermutu guna membantu memilih buku bacaan
pembacaan sesuai minat dan kemampuan bacaan anak, lalu menyediakan buku bacaan bermutu di perpustakaan dan pojok baca sekolah. Episode ke-24, transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, mengakhiri konsepsi tentang baca tulis, hitung pada PAUD dan SD kelas 1 dan 2 yang masih sangat kuat di masyarakat. Episode ke-25, pemecahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Episode ke-26 adalah transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi. Perkenalkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset Teknologi atau Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi bertransformasi menjadi lebih sederhana. Inilah tugas yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.